Welcome back to Sisi Siska Podcast. Sobat Sisi Siska, selamat malam. Ketemu lagi di Sisi Siska Official. Sobat, kemarin banyak yang bukan DM, langsung nanya sama saya. Sebenarnya COVID itu ada apa enggak sih? Sebenarnya COVID itu berbahaya enggak? Soalnya gejala di luar negeri dengan gejala di kita di Indonesia banyak yang berbeda. Nah, daripada penasaran nanya-nanya suzon negatif thinking, saya langsung datengin pakarnya, ahlinya. Dr. Ahmad Faris Malfi Zamzam Zen SPP DMM, panjang banget. Selamat malam, Dok. Malam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Panggilnya Mbak aja ya. Mbak aja lah. Kita di sini ngobrol santai, Dok. Siap. Nah, ini udah mulai ada dengung lagi nih, enggak ya? Nah, Sobat Siska, tadi kan udah opening yang tentang masalah COVID. Oke. Pak Dokter, sebenarnya COVID-19 itu seperti apa sih? Apa sih itu bentuknya? Ya, ini sekarang ini ya khususnya nakes itu kalau udah bicara COVID udah ngelebihin dosis obat, Mbak. Lebih dari 3 kali sehari itu sebenarnya. Nggak lewat rapat, nggak lewat pas di praktek kliniknya atau di poliklinik ya. Itu bicara dengan COVID kita sampai kalau ketemu apa nih kopat COVID gitu. Jadi kopat COVID. Ya, COVID awalnya COVID-19 itu disebut sama Sekjen PBB itu namanya COVID-19. Saya nggak tahu kenapa pakai 19 bukan 19. Mungkin dia juga lagi pusing ya. COVID-19 itu sebenarnya nama penyakit kayak misalkan diabetes mellitus itu kan nama penyakit. Nah, kemudian demam tipes, demam berdarah. Nah, itu nama penyakit. Nah, COVID ini nama penyakitnya, COVID-19. Pertama ditemukan di Wuhan, Cina. Itu pas Desember, akhir Desember itu WHO mendapat laporan dari Cina. Ini ada kasus infeksi di paru-paru, tapi kok penyebabnya apa ya? Dia belum jelas. Baru di akhir Januari diketahui ada kasus meninggal akibat infeksi paru. Setelah diteliti ternyata dia merupakan bentuk baru dari ada virus namanya coronavirus. Coronavirus ini sebenarnya kita ada perjalanan yang kurang baik juga di dunia ya, di dunia kesehatan, yaitu dulu yang SARS. Ya, SARS itu 2002-2005 kalau nggak salah. Nah, itu virusnya corona juga. Nah, cuma ini bentuk barunya. Jadi kalau Power Ranger itu Power Ranger berubah. Nah, setelah berubah ada bentuk yang ninja misalkan gitu ya. Nah, itu yang Power Ranger ninja. Nah, itu ya ini coronavirus yang baru. Nah, ini baru diketahui coronavirus yang baru. Nah, kurang lebih sekitar Maret di WHO melihat perkembangan yang pesat sekali, perkembangan tidak baik ya. Perkembangan pesat sekali, banyaknya kasus di Cina. Terus akhirnya disebut sebagai Public Health Emergency of International Concern. Jadi perhatian internasional terhadap adanya kegawat-daruratan kesehatan masyarakat. Jadi bukan kesehatan individu lagi, tapi kesehatan masyarakat. Ya. Berarti sudah begitu luasnya. Baru setelah itu akhir Maret di-declare sebagai pandemi. Akhir Maret declare pandemi. Nah, pandemi ini sebetulnya lebih dari epidemi. Nah, epidemi itu apa sih? Epidemi itu kayak misalkan ada satu kasus di satu daerah aja. Nih, misalkan di daerah kota X ada penyakit A baru nih. Itu sudah disebut sebagai epidemi, tapi di situ aja. Nggak kemana-mana. Kota sebelahnya kota B gitu, nggak ada kasus, selesai, nggak masalah.
Nah kalau ini pandemi itu dia terjadi di beberapa negara yang mewakili dari perwakilan ya di setiap benua lah, di setiap benua ada. Nah itu pandemi, jadi epidemi di setiap benua. Jadi itu, pandemi istilahnya. Jadi itu yang kita nggak main-main gitu. Memang ada. Memang ada. Ini kalau boleh saya sedikit cerita ya Mbak ya. Saya dari awal kasus, dari awal uring-uring di luar ada COVID, kemudian kasus kedua pertama kita di Indonesia di Depok itu, ya itu di declare bahwa itu adalah dua kasus pertama di Indonesia. Itu kita tenaga kesehatan tuh mulai ini penyakit baru apa sih gitu, bener nggak sih? Ya. Masih belum masih inilah. Nah sampai akhirnya seingat saya waktu itu kasus pertama juga di rumah sakit tempat saya kerja, rumah sakit ya. Itu juga suspek dugaan waktu itu. Dan akhirnya setelah diperiksa swab negatif tapi setelah itu akhirnya saya mau tidak mau harus buka semua informasi tentang COVID ini. Nah dan akhirnya ada keterpanggilan terutama di kita di tenaga kesehatan di Cirebon untuk ini kalau misalnya kita begini-begini aja, tidak segera mengikuti perkembangan dan menghadirkan layanan kesehatan yang tepat, maka ya kita khawatirnya ada masa di mana kasusnya sudah banyak, kita yang belum sehat gitu. Iya, jadi keteteran, kita ketinggalan cari polisi. Pada akhirnya ya tiap hari saya kebetulan aktif juga di laboratorium, jadi persis ya memang tahu COVID ini ada, nggak main-main, bukan teori konspirasi, bukan kebocoran di lab apa segala macam, itu banyak sekali yang gitu. Nggak ada unsur politik sama sekali, sebenarnya murni penyakit yang virusnya baru gitu ya. Jadi ini biar masyarakat juga tahu bahwa ini satu ini real, ini nyata memang penyakit. Jadi kalau kayak milenial, guys, ini bener-bener penyakit loh. Guys, bener-bener penyakit, bukan main-main. Beda dengan flu Spanyol. Flu Spanyol itu dulu. Ini sejarah epidemi ya, pandemi juga. Dulu Spanish flu Spanyol itu di awal 1910-an itu merebak di semua negara. Pandemi juga itu, termasuk Indonesia. Jadi ada catatan-catatan sejarah ya dari Belanda ya. Itu memang gimana kondisi Spanish flu dulu di Indonesia juga miris. Tapi ada hal yang sama. Apa nih? Bandelnya masyarakat. Nggak berubah dari ini real ya. Dan bandelnya masyarakat ini saat tidak melakukan protokol kesehatan ya, versi dulu mungkin bahas istilahnya apa ya, cuma protokol kesehatan, sehingga peningkatan kasus itu terkait dengan itu. Jadi terus-terusan, apalagi sekarang coronavirus ini kan udah berapa sekarang, 115.000 sekian lebih sekiannya. Cirebon ini udah kabupaten 74 kasus. Yang sembuh kurang lebih 2/3 ya. 1/3-nya masih aktif dalam perawatan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Cirebon. Jadi memang yang ngomong ini teori konspirasi dan lain-lain, hey, hello, dulu sudah ada pelajaran. Ada flu Spanyol, ada apa lagi? SARS. Ada MERS-CoV. MERS-CoV ini yang di Timur Tengah. Jadi yang lewat unta. Kalau SARS ini dulu lewat unggas ya. Ya, kalau MERS-CoV ini lewat unta. Dan perlu dicatat sebetulnya MERS-CoV itu belum selesai. Masih ada aja. Kalau SARS itu selesai, SARS edisi pertama. Sekarang ini SARS edisi kedua. Penyebabnya coronavirus tapi bentuk baru. Oke. Sampai sekarang vaksinnya juga masih ongoing. Masih ongoing. Ya kan bilang Amerika sudah menemukan, ya, tapi masih proses ya, masih ongoing ya. Jerman juga kemarin bilang sudah menemukan. Nah, ada lagi di Indonesia yang kemarin rame. Indonesia ini banyak yang rame nih. Yang kemarin sempat viral ini kan Hadi Pranoto. Nah, itu katanya secara ilmiah, bukan sebagai kayak dulu kan ada
ya agak magic dikit kayak ningsih. Terus apa sih namanya anak kecil batu dicemplungin itu loh. Itu. Nah kalau Pak Hadi ini mengklaim dia ilmiah. Itu seperti apa dok? Saya hanya akan menyadur beberapa statement resmi yang sudah diklarifikasi. Jadi satu mengenai dokter. Dari Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Indonesia sudah klarifikasi bahwa tidak ada dokter yang beranggotakan nama Hadi Pranoto yang ahli mikrobiologi dan seterusnya. Satu itu. Yang kedua tentang jadi sama kayak halnya kita dalam hal belajar keilmuan apapun ya. Jadi sebelum keabsahan atau validnya berita itu kita lihat apakah orang ini proper atau tidak untuk bicara tentang hal tersebut. Itu satu. Yang kedua baru kita bilang telaah klinisnya ya, telaah keilmuannya. Nah, jadi kalau bahasa pesantrennya mungkin sanadnya ya. Sanadnya ini bener nggak? Nah itu. Nah jadi kalau dari dari personnya sendiri kita lihat ada beberapa klarifikasi juga. Beliau mengatakan lulusan salah satu institusi, ternyata tidak terdaftar juga dan tidak diakui juga bahwa ada nama yang bersangkutan sebagai alumnus. Nah kemudian mengenai obat yang diklaim juga. Perjalanan sesuatu zat menjadi obat kemudian bisa digunakan oleh manusia ini bukan hal mudah dan singkat, gampang ya. Karena kita berhadapan dengan risiko aman atau tidaknya dan efektif atau tidaknya. Jadi kita tidak hanya bicara misalkan obat untuk menurunkan demam, itu tidak hanya bicara suhu dari 39 jadi 36,5 katakanlah begitu. Tapi apakah ini akan satu bertahan berapa lama, kemudian aman atau tidak, efek sampingnya apa, dan seterusnya. Apakah ada efek samping ke liver, ke ginjal dan seterusnya. Penggunaan jangka panjangnya seperti apa, penggunaan jangka pendek yang efektif itu seperti apa. Jadi ada kajian-kajian yang seperti itu, dan untuk sampai ke manusia itu nggak bisa langsung ini tanaman sesuatu yang dianggap isinya sesuatu ditumbuk, yuk diminum, nggak bisa gitu. Jadi ini ada penelitian dulu, ada pertama sebelum ke hewan justru ada penelitiannya dulu ya, melihat kadarnya dulu, kemudian baru ke hewan, setelah hewan coba baru ke manusia. Itu pun dari hewan coba ke manusia tuh sangat ketat sekali regulasi penentuan. Jadi, pantau terus karena yang selalu saya sampaikan itu baik ke pasien atau ke masyarakat itu, kalau jangan samakan orang itu dengan motor misalkan. Motor itu kalau misalkan penanda bahan bakarnya sudah mendekati kita tinggal tambah aja. Nah, manusia itu nggak bisa gitu. Jadi kata-kata obat demam, ya udah turun tambah saja. Ya udah pakai ini aja buat nurin, enggak. Karena kita bukan sistem tambah susun gitu. Iyalah. Belum efek samping. Belum jangka panjangnya seperti apa. Ya sampai saat ini sih kita tidak menemukan telah ilmiah yang bisa mengklarifikasi benar bahwa itu adalah sudah ditemukan obat yang dimaksud oleh yang bersangkutan dalam akun YouTube. Karena banyak ini juga itu benar enggak, kita mau beli kan ramai di situ ya. Tapi ini saya ada hal menarik di sini, ini lagi sih Mbak Siska. Jadi inilah yang kalau di buku-buku tentang public health atau kesehatan masyarakat itu, dan ada pernah juga dirilis sama WHO, salah satu masalah besar yang dihadapi kalau kita menghadapi epidemi atau pandemi dalam hal ini adalah infodemi. Infodemi itu apa? Infodemi itu munculnya informasi-informasi dari sembarang tempat, dari sembarang orang dengan isu yang beragam, sehingga itu menjadi beban sendiri untuk. Jadi kita nih nakes nih, mungkin ini entah saya ke sekian ribu untuk menjelaskan tadi masalah yang kasus tadi.
Ya yang viral tadi untuk menjelaskan bahwa itu clearnya begini. Nah itu yang kita dikatakan itu sebagai infodemi. Jadi infodemi ini akan menjadi masalah sendiri. Kita lagi serius-seriusnya nyari obatnya, menunggu kita proses vaksin, bagaimana sih ini melakukan swab massal dan sebagainya. Datang yang begini-begini. Iya, kita lagi konsen ke situ, pecah lagi sedikit. Jadi pecah. infodemi kadang-kadang mengalahkan epidemi itu sendiri. Iya. Kadang orang bilang saya sudah bosan di rumah aja, bosan harus kegiatan seperti apa, apalagi anak sekolah katanya pusing orang tua ini seperti apa. Kalau pesantren kan oke lah, yang penting negatif atau nggak terpapar masuk aman. Nah kalau sekolah di luar kan kita nggak tahu ya. Mulai dari transportasinya, mulai dari perkumpulan. Kadang anak SD atau anak yang masih kecil-kecil lah di bawah belum bisa berpikir logis matang. Minum es satu, temennya minta, ya itu kan zaman saya dulu kecil begitu ya. Sama. Belum lagi kalau udah itu permennya udah segala macam. Nah Dok, menarik sekali ya. Terus tadi juga ada satu media online mengatakan bahwa salah satu gubernur kita siap berani untuk uji coba vaksin dari keluaran Bio Farma. Iya. Sinovac sih itu. Sinovac ya. Gimana itu, Dok? Ya, jadi mengenai perkembangan vaksin ini sendiri, setidaknya ada beberapa hal, prinsip yang bisa kita pegang. Satu, dari segi virusnya ya. Virusnya itulah kenapa virus ini harus diidentifikasi, dikenali. Ini virusnya ini murni yang dari awal dulu, yang si ceritanya Wuhan itu, atau sudah mulai ada blasterannya gitu kan? Bisa blasteran juga? Bisa blasteran, atau kayak kita namakan mutasi sebenarnya, mutasi genetik. Jadi misalkan yang dulu tangannya, kalau gampangannya tangannya itu hijau, ini sekarang tangannya biru, tangannya merah, misalkan begitulah. Bisa bermutasi. Bisa mutasi ya. Nah itu juga karena biasanya pertimbangan beda karakter manusianya, karakteristik manusianya, kemudian iklim itu akan mengubah. Jadi sebetulnya itu bagaimana si virus itu survive sih, bertahan dari sisi virusnya ya. Nah itu jadi kita lihat apakah virus ini adalah mirip dengan kebanyakan virus yang ada di Indonesia. Itu satu. Nah yang kedua, kita bisa lihat dari orangnya beda-beda. Apakah turunan ras kita ini dengan asal vaksin ini sama atau tidak? Nah kalau misalkan ada kemiripan secara kita namanya filogenetik. Filogenetik itu kedekatan secara genetiknya ya, ras, etnik dan sebagainya, itu bisa dicoba pada masyarakat yang walaupun misalnya beda pulau atau beda negara, tapi kalau misalnya runutan atau nenek moyang secara ras atau genetiknya kurang lebih sama, itu bisa. Jadi setidaknya dua hal itu dengan tadi iklim ya, cuacanya yang kurang lebih sama, itu bisa kita berlakukan untuk uji coba vaksin. Nah uji coba vaksin yang tadi saya bilang kayak obat setelah dari hewan ini aman, kita cari dosisnya, kemudian dosisnya itu diubah ke dosis manusia, baru diuji cobakan ke manusia. Dan itu baiknya memang ini juga ada rilis nih ke IDI, Ikatan Dokter Indonesia, untuk barangkali dari tenaga kesehatan ada yang mau menjadi relawan uji coba untuk vaksin ini. Dan ini saya tadi juga sempat lihat, ini lagi menunggu konfirmasi. Kalau misalkan memang jarak Cirebon ke Bandung ini nggak masalah, mungkin saya juga bersedia. Kita untuk kemajuan ini, percepatan vaksin soalnya. Tapi kalau misalnya orangnya mungkin kayak Pak Dokter ini kan negatif, uji coba vaksin. Ya. Gimana jadi, itu? Ya, vaksin itu yang harus ditekankan adalah dia itu bukan, memang virus yang masih dalam tanda petik aktif ya. Tapi aktifnya itu bukan untuk menjadikan dia penyakit ya. Tapi menjadikan dia memunculkan sel tentara kita. Jadi pertahanan. Kalau misalkan sama virus aslinya, tentara kita keluar sih memang. Tapi kan
tentara ini belum tentu bisa menangani gitu. Tapi kalau vaksin ini dalam jumlah yang aman, makanya tadi pertimbangan dosisnya harus sangat ketat, baru nanti muncul sel tentara kita. Nah, sel tentara kita ini ada yang menyerang saat itu, ada yang baperan. Baperan itu artinya dipendem, diinget-inget terus. Ini kalau si anak ini muncul lagi, gua aja yang maju misalnya gitu. Nah, itu ada yang baperan gitu. Nah, sel tentara kita ada istilahnya sel memori. Jadi dia baperan. Pokoknya kalau misalnya ada dia lagi, udah saya aja yang maju. Berarti kalau yang suka sakit hati mungkin tentaranya baperan semuanya. Iya, tadi sih gitu. Nah, itu yang kita harapkan dari vaksin itu muncul antibodi ya dalam bentuk sel memori sel tentara yang memori, dia membentuk antibodi. Nah, jadi pada saat ada terkena virus langsung dihantam. Sebenarnya prinsipnya vaksin sama kayak vaksin-vaksin yang lain, dan sebenarnya ada vaksin influenza yang sudah ada, tapi memang si musuhnya beda, makanya nggak bisa dipakai untuk COVID ini. Ya, dulu mah satu pistol bisa mati, sekarang mah harus pistolnya jenis lain yang dulu. Kan soalnya anak-anak juga kan ada vaksin influenza setiap di umur berapa bulannya. Kurang lebih seperti itu sebetulnya, kurang lebih seperti itu. Nah, iya, jadi kalaupun nanti yang vaksin ini yang COVID-19 ditemukan, otomatis imunisasi pun ditambah. Betul. Betul. Dan ini ya harapannya sih kalau misalnya ini memang vaksin ini menjadi jawaban melihat kondisi yang seperti sekarang ini ya, peningkatan yang eskalasi yang kita tidak bisa prediksi sama sekali. Yeah. Jadi tiba-tiba muncul, bisa reda, muncul di sini. Nah, itu akan seperti itu karena lagi-lagi kan pergerakan manusianya ya. Yeah. Dan tadi ada faktor kolateral, faktor lain-lainnya di luar hal kesehatan. Pada saat kita ngomong kesehatan aja tapi nggak bisa kerja, nggak bisa beribadah dan sebagainya juga nggak baik ya. Jadi ini yang menjadi kita harus mencari jalan tengah, dan salah satunya adalah ini vaksin. Namun untuk sambil nunggu vaksin, nah ini vaksin terbaik saat ini ya protokol kesehatan. Biar imunitas kitanya juga terjaga ya. Terjaga, tidak tertular. Kalaupun sudah ada yang terdampak, tidak menularkan. Itu yang sangat penting sebetulnya. Kemarin kalau nggak salah ada salah satu daerah udah tanggal 30 dinyatakan yang bersangkutan positif. Dia tanggal 31 kita Idul Adha kan. Otomatis kumpul-kumpul. Untungnya bukan di Kabupaten Cirebon, untungnya. Tapi tetangga sebelah nggak ada yang mana. Tapi tetap bukan untung ya. Tapi tetap bukan untung. Bukan untung, ini musibah. Musibah tetap. Yang bersangkutan tuh lari. Iya. Lari, pulang ke rumah orang tuanya. Lah, ini kan berarti dia bawa virus ke orang tua yang lebih. Ke orang tua lagi ya. Orang tua kayak kok tega banget. Jadi kalaupun ada yang terdampak virus, itu kan bukan suatu aib ya dok ya. Bukan suatu aib, itu justru dia itu harus kita lindungi. Ya. Inilah yang dalam satu kesempatan sebetulnya ini berangkat dari salah satu pasien saya, terutama ini pasien pertama COVID saya, itu dia mendapatkan stigma stigma dari teman-temannya, teman kerjanya, kemudian dari beberapa tetangganya. Dan dia ini kan dirawat di rumah sakit Walid ya. Sedangkan keluarganya sebenarnya di luar Jawa waktu itu. Keluarga yang di sini pun kena stigma-nya gitu kan. Nah, itu yang maksudnya sebegitunya ya. Dan itu makanya tadi pentingnya penyampaian informasi yang tepat ya, dan itu saya merasa terpanggil banget. Akhirnya dengan otomatis begitu saya dapat cerita itu, jadi waktu itu saya mengizinkan pasien untuk mengakses handphone, tapi terbatas ya, karena kita juga harus jaga privasi dia dan sebagainya. Dan dia kirim WA ke saya, dok keluarga saya gini-gini. Dan setelah si pasien ini ngabari WA, keluarganya ngabari juga, dok kami di sini begini-begini. Waduh ya, langsung nulis biasa ya Pak. Saya agak dalam tanda petik baper juga kan, nulis di Facebook dan media sosial saya. Jadi jadi pasien COVID itu bukan aib ya. Bukan. Tapi yang harus dilihat, mereka juga punya hak hidup.
dan hak dilindungi. Nah, itu yang justru harapannya itu gimana caranya justru kita sebagai tetangganya kalau bisa support gitu. Gimana caranya bantu keluarganya itu untuk mendapatkan akses, misalkan mereka juga harus diperiksa dan sebagainya, ya didorong, dimotivasi. Kemudian ini sebenarnya pertanyaan ini sama. Jadi tadi siang saya juga ada materi tentang pembekalan mahasiswa KKN. Dan saya mengajak tidak harus menjadi akademisi di kesehatan ya, tapi ini jadi tanggung jawab bersama. Kalau kita punya akses nomor yang bersangkutan, tiap pagi tanya apa kabar, lagi demam nggak, apa misalnya seperti itu support ya, support banget sebenarnya. Jadi waktu itu pendekatan kami pun di rumah sakit, kalau misalkan kita lihat sih ya pertanyaan-pertanyaan biasa, ternyata itu efektivitasnya lumayan membantu. Itu sih, jadi tanpa stigma pun mereka itu sudah terbebani sebetulnya. Jadi tolong ini guys jangan stigma guys. No stigma for COVID patient. Kasian. Jadi, ya sama kayak pasien-pasien lain, cuma memang ini ada perlakuan isolasi. Isolasi itu bukan isolasi sosial ya, jadi bukan berarti harus isolasi sosial ya, tapi isolasi secara medis ya, bukan. Tapi kita bisa support mereka makanan, support mereka kebutuhan harian ya. Itu paling enggak kirim WA pesan, tetap semangat, iya segala macam ya. Karena kita kan nggak tahu nanti ke depannya gimana, barangkali amit-amitnya ya, misalnya saya ngejudge seorang, kan biasanya berbalik gimana gitu. Soalnya setiap perbuatan itu pasti timbul ke kita juga apa yang kita lakukan ya. Bukan begitu? Mudah-mudahan jangan. Nah, mudah-mudahan sih vaksinnya cepat ditemukan, terus efeknya ya nggak ada efek lah, maksudnya oke aja, biar masyarakat juga tenang melakukan aktivitas. Apalagi tadi juga saya dengar berita lagi jurang resesi, aduh udah blenger deh kita, apa mau nyusul Singapura, apa mau nyusul, aduh jangan sampai. Ini menariknya kalau saya berusaha untuk tetap husnuzon ya. Itulah menariknya Indonesia. Di satu sisi angka tetap naik, tapi di satu sisi kita ada dalam tanda tuntutan untuk bisa tetap bertahan hidup, survive ya. Itu sebenarnya dalam era AKB, adaptasi kebiasaan baru, di awal-awal ini setidaknya dua hal yang harus kita support. Masyarakat bisa beribadah, masyarakat bisa bekerja. Setidaknya itu dulu. Kita bicara pendidikan apa segala macam agak nyusul lah gitu ya. Nah, artinya ada pemakluman dan itu semua di-declare dalam setiap kepustakaan mengenai pandemi. Jadi memang pendidikan dan generasi mendatang itu harus benar-benar kondisinya clear dulu, baru kita mulai ada relaksasi dan sebagainya. Tapi dua hal ini yang kita coba upayakan bisa berjalan sesegera mungkin. Nah, inilah tadi saya bilang, vaksinasi saat ini yang paling tepat adalah hanya satu, protokol kesehatan. Satu protokol kesehatan. Tapi protokol kesehatan ini tidak satu. Banyak. Ya tapi nggak banyak juga. Secara prinsip kurang lebih sama ya. Jadi pakai masker. Kami sudah melakukan menjalani ini ya, protokol kesehatan. Saya tadi datang pakai masker, clear aman. Pakai masker. Kemudian masker ini sebetulnya adalah menjadi pakaian kita. Jadi kalau kita bisa menganggap masker ini sebagai pakaian kita, itu mungkin kita akan merasa kagok kalau kita nggak pakai masker gitu. Ya gimana ya, keluar juga gimana, bingung. Sekarang kalau mau keluar kadang helm lupa tapi masker mana? Walaupun helm juga tapi pakai harusnya. Masker, physical distancing, saya sebenarnya saya sendiri nggak suka dengan istilah social distancing ya. Physical distancing itu bukan berarti kita menjadi jarak dengan kehidupan sosial kita. Jadi fisiknya aja. Kalau buat saya beda. Jadi physical distancing memang hanya raga kita aja yang agak berpisah, tapi sebetulnya secara fungsi kita masih, fungsi sosial kita masih ada. Yang dosen bisa ngajar, ada kuliah daring, ya dan lain-lain hal. Di pelayanan kesehatan mungkin sudah nggak ada jarak-jarak, pasien duduknya agak bisa di layanan. Saya lihat ada beberapa dokumentasi di kantor pos, di layanan SIM ya, pajak itu duduknya pisah-pisah. Itu sebenarnya sudah penerapan physical distancing.
Kemudian cuci tangan. Cuci tangan. Penting Ada sekali. lagunya kan, kalau anak-anak saya yang kecil-kecil itu cuci tangan punggung, Iya. jari gitu. Iya. Saya belajar Dibuat TikTok ya, dibuat TikTok. Dibuat TikTok. gitu. Ya, Jadi itu. lebih terus apa lagi dok? Cuci tangan. Setelah itu kalau yang permukaan kalau kita bicara masyarakat yang produktif kan kita bicara kerja, maka area-area permukaan yang untuk kerja, meja, permukaan furniture atau perabotan itu disemprot disinfektan dan mudah sebetulnya, bukan barang-barang yang sulit untuk disinfektan segala macam, itu mudah. Gampang banget ya. Jadi sebenarnya gimana sih kita aware terhadap diri kita sendiri dan orang lain sekitar kita ya. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Kalau boleh saya bilang, Dilan Mil ya. Dulu dia agak susah untuk pakai helm. Iya. Tapi sekarang ojol aja bisa pakai helm. Patuh pakai helm. Patuh. Nah, artinya sama. Kalau AKB itu dulunya memang agak susah pakai. Agak susah. Tapi yang sekarang ya Harus bisa. Sekarang pakai helm, lampu dinyalain, Ya. motornya gitu kan, walaupun siang gitu kan, lampu nyalakan dan sebagainya. Ada hal-hal yang dulu nggak dilakukan tapi sekarang dilakukan dan bisa. Bisa kok, walaupun memang ada beberapa sanksi yang diterapkan. Iya, Tapi kan iya. sebenarnya pemerintah itu, ayo dong pakai Iya, masker buat iya. diri sendiri daripada satu amit-amit ketularan atau uang 200.000, 150.000 Iya. hilang masker. 250.000 ya kalau nggak salah. 250.000 kalau nggak Iya, salah. 100 sampai 150.000 sekali tilang. Masker berapa? Masker kain juga bisa penangkal kan? Masker kain sebenarnya nggak usah beli juga bisa. Kan? Pakai kaos anak-anak itu dilipat kan sudah. Kalau mau tahu caranya cek IG saja. Jadi promosi IG. Follow IG-nya Dr. Ahmad Faris, ketua ini.